Wah, daunnya tambah lebar nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di Taman Zainurnisa, di kebun di sore hari ini. Nah, sekarang kita ada di pohon terong lagi, ya Allah. Nah, pohon terong jumbo yang jumbo super jumbo ini. Nah, ini sudah mau berbunga. Sudah mau berbunga ya. Seperti ini. Nah, jadi waktunya kita untuk melakukan pemangkasan dan pembersihan gulma yang ada di sekitarnya. Seperti ini. Terongnya jumbo, gulmanya juga ikut subur nih. Nah, lihat tuh. Alhamdulillah kita mau pangkas-pangkas dulu. Untuk apa pemangkasan yang kita lakukan ini, sembari saya nyerocos, sembari juga saya pangkas ya, bismillah. Nah, seperti ini. Wow, daunnya lihat. Ini masih bagus ya daunnya. Nah, ini masih bagus, tapi kita buat kompos saja. Kita buat kompos, tidak apa-apa. Kita harus merelakan dia untuk dipangkas supaya dia dapat menghasilkan buah yang maksimal. Selain kita lakukan pemangkasan, kita jangan lupa bersihkan gulma-gulma yang ada di pohon-pohon ini. Nih, seperti ini nih. Pada tinggi-tinggi bunganya ya. Sore hari begini memang suka kita lebih santai ya berkebun, teman-teman. Karena matahari tidak lagi terik. Di sini kalau pagi kita harus cepat-cepat berkebun karena kadang jam 9 itu sudah lumayan terik ya matahari. Jadi ini saya cabut rumput sambil ngerocos ya sama teman-teman, temani ya. Kita bersih-bersih nih. Nah, sambil kita sharing-sharing pengalaman tentang terong ya, terong-terongan. Ternyata mataharinya terik lagi nih. Tuh. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Nah, jadi ibu-ibu atau teman-teman di rumah yang lagi budidaya terong atau menanam terong, ini wajib yang dilakukan ya jika mudah memasuki masa pembuahan. Jika ingin dia berbuah dengan baik, menghasilkan buah yang baik, ya kita juga bukan hanya memupuk ya, tetapi kita harus memperhatikan media tanam seperti rumput-rumput yang ada di sekitarnya kita harus bersihkan seperti ini sekarang yang saya lakukan. Dan pemangkasan. Kenapa dipangkas ya? Kan daun itu yang memproses fotosintesis. Kenapa harus dipangkas gitu? Biasa kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa harus dipangkas? Karena memang betul daun yang melakukan fotosintesis. Tetapi jika terlampau banyak daun itu seperti tidak efektif. Maksudnya terlalu banyak makan nutrisi. Kalau daunnya terlalu banyak, intinya pupuk yang kita siramkan itu betul diserap dengan baik, diproses dengan baik, tetapi kebanyakan larinya ke daun ketimbang ke buah. Terus yang kedua, itu akan membuat datangnya hama ya. Apalagi kalau sudah ada buah, dia akan memancing hama. Dia akan berteduh di bawah-bawah daun-daun yang rimbun. Itu hama suka. Selain kita membersihkan, kita juga memangkas. Ada yang bertanya kenapa terong saya berbuah tapi dia keras gitu. Pas saya tanya-tanya, kemungkinan itu kelebihan pupuk. Saya pikir dipupuk, ternyata dia bilang tidak. Saya kan hanya bisa mengira-ngira ya, karena saya tidak langsung melihat kondisinya. Bukan saya yang merawat, jadi saya hanya bisa mengira-ngira. Jadi dia bilang, wah, saya belum memupuk dari pertama tanam sampai berbuah, itu saya belum berikan pupuk sama sekali. Waduh, nah itu masalahnya.
Ya iyalah, gimana tidak mau keras kalau tidak diberikan pupuk. Jadi bagi teman-teman di rumah yang mungkin berkebun secara organik, pemupukan itu jangan di skip. Karena apa? Betul dia akan berbuah, tetapi mungkin hasilnya tidak akan sebagus yang dipupuk. Walaupun kita berkebun organik wajib dipupuk. Pupuknya pakai apa ya? Pupuk organik. Pupuk organik seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Banyak pilihannya pupuk organik ya teman-teman, ibu-ibu. Banyak. Dari kompos, dari pupuk buah, yaitu dari kulit-kulit buah, dari limbah dapur, kulit bawang, air beras, air kelapa, semua itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Bahkan kopi, ya limbah kopi ya, itu semua bisa dijadikan pupuk. Itu maksud saya, bukan harus kita menggunakan pupuk kimia. Mungkin ibu-ibu yang tidak mau menggunakan pupuk kimia akhirnya apa? Tidak memupuk, menyerahkan semuanya kepada alam. Akhirnya apa? Dia berbuah, betul dia berbuah, tetapi kondisinya itu buahnya keras katanya, seperti itu. Jadi saya bilang ya sudah, coba ibu berikan pupuk gitu, pupuk di masa pembuahan. Kalau dia punya kondisi daun bagus, pohonnya normal gitu, tidak kerdil, berikan dia pupuk yang mengandung kalium, fosfor. Untuk apa? Untuk menunjang buahnya. Dan jangan sampai dia kekeringan. Dan satu kendalanya lagi teman-teman, ternyata pohonnya tuh di sana lagi kekeringan, maksudnya jarang hujan di tempatnya, dan dia tidak bisa menyiramnya secara manual. Karena itu dia menanamnya banyak teman-teman. Jadi dari cerita, dari pertanyaan si ibu ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk perawatan tanaman terong kan itu juga sama dengan timun. Kita harus memperhatikan pemupukan dan penyiraman. Kalau di tempat saya ini kan musim hujan, jadi kita juga tidak boleh men-skip pemupukan. Kita juga tetap harus memberikan dia pupuk. Tapi kita bisa akali, kalau kita tidak bisa berikan dia pupuk cair karena tanahnya basah terus, kita berikan dia pupuk padat seperti kompos, kalsium. Itu semua kita bisa akali. Oke teman-teman, nih perjuangan kita tadi. Karena posisi kamera tidak ada yang pegangin, jadi saya skip juga tadi pembersihan. Dan alhamdulillah sekitar 90% sudah bersih. Boleh lihat ini, nih terongnya kelihatan kan, besar masya Allah. Itu saya sudah pangkas ya daun paling besar di bawah sana, tuh hasilnya. Nah seperti ini. Ini baru satu bedengnya. Nah ini lagi kita mau bersihkan. Nih. Tadi waktu kita cabut-cabutin rumput itu dapat hama ya, ulat. Itu pentingnya kita lakukan pembersihan dan pemangkasan teman-teman. Jadi jangan anggap remeh ya gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kita itu. Jangan anggap remeh. Justru di situ tempat bersarang para hama-hama ya, bertengger, entah itu ulat, entah itu ladybird, entah itu apalah semua yang terbang, kumbang, kutu putih, kutu kebul, kutu apit. Dari situ tempat mereka bersarang, tidur ya. Dan nanti di saat sore hari atau di saat matahari tidak terik, mereka akan mulai memakan daunnya seperti ini. Sebelum fatal, kita cegah dengan mencabuti segala tempat-tempat tidurnya hama, biar juga pertumbuhannya bagus, cantik juga dipandang, enak dipandang. Tuh lihat kalau bersih dibandingkan dengan yang ini, lihat kan
tidak enak dipandang. Nah, coba yang sini, enak dipandang. Nah tuh hasilnya tadi ada beberapa tempat tuh dengan daun-daunnya sekali, dan ada juga yang di sebelah sini. Nah, oke, kita lanjut lagi pembersihannya teman-teman, belum lagi yang di situ. Oke teman-teman, nah bedengannya sudah selesai kita bersihkan untuk tanaman terong. Nih satu bedengan nih udah. Nah yang ini juga sudah. Teman-teman bisa bedakan bagaimana sebelum dan sesudah tadi kita bersihkan ya keadaannya. Pemandangannya lebih sedap dipandang dan tentunya akan membawa dampak baik untuk tanaman kita ke depannya. Apalagi sekarang di masa pembuahan. Jadi walaupun kegiatan di sore hari kita ini sangat sederhana, yaitu memangkas dan membersihkan gulma, tetapi itu sangat bermanfaat, akan membawa dampak besar. Karena apa? Karena kita membersihkan gulma untuk meminimalisir tempat persembunyian hama dan memangkas daun-daun yang sudah tidak produktif pada tanaman kita. Untuk apa? Untuk meminimalisir juga tempat hama bertengger dan berteduh. Selain itu, memaksimalkan buah kita juga, karena nutrisi yang diserap tidak akan sia-sia dan terbuang ke daun. Karena daunnya udah banyak nih. Jadi kita wajib mengurangi populasi daun dan populasi hama ya teman-teman di masa pembuahan. Jadi tema kita di sore hari ini ialah pembersihan, yaitu memaksimalkan tanaman buah atau tanaman sayur di masa pembuahan selain menggunakan pupuk. Jadi untuk memperbesar buah, untuk memperbanyak buah, memperlebat buah, itu bukan hanya dengan menggunakan pupuk, tapi dengan perlakuan kita, yaitu memangkas dan membersihkan gulma. Satu sudah selesai, dua sudah, dan ini sang suami juga membersihkan lahan juga ya. Dia mengurus sawi-sawinya yang sudah mulai tumbuh besar ya teman-teman. Nah, oke, kegiatan kami di sore hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal video tadi. Walaupun kegiatan kami sangat sederhana, tetapi sangat bermanfaat untuk kita, untuk saya dan untuk teman-teman juga, untuk ditiru di rumah. Sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.